Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Saya buka data saya pada My Dokumen. Ini file AutoCAD latihan rumah 2D. Saya double klik seperti ini ya. Oke, maka dia terbuka. Teman-teman, pada video 1 kita telah membuat detail pintu tunggal sampai sejauh ini ya. Kita akan melanjutkan lagi kepada sesi tahap-tahap berikutnya, yaitu penentuan layer dan pengukuran ya. Penentuan layer dan pengukuran. Perhatikan teman-teman, di atas ini ada gambar lampu ya dan seterusnya, dan juga ada gambar gembok, terus ada putih panjang ya. Ini disebut layar ya teman-teman ya. Ini disebut layar. Anda perhatikan di ujung paling kanan sendiri ada anak panah kecil. Jika Anda klik ya, maka akan muncul daftar layar seperti yang kita buat pada video paling awal sekali ya, seperti itu. Nah teman-teman, saya akan memasukkan gambar detail pintu ini ke salah satu daftar layar yang ada di daftar layar tadi, yaitu masuk ke layar 0,09 ya. Caranya saya blok dulu garis ini, objek pintu ini semuanya seperti ini ya. Kemudian saya klik anak panah kecil ini dan muncul daftar layar seperti ini, dan saya klik garis 0,09. Nah, maka secara otomatis dia masuk ke layar garis 0,09. Dan saya akhiri blok ini dengan klik tombol escape pada keyboard satu kali. Teman-teman perhatikan, di sini pada gambar contoh ada ukuran-ukuran seperti ini ya. Dan Anda bisa perhatikan bahwa di sini ada ukuran pertama secara vertikal, yaitu ukuran 200 ya. 200 cm. 200 cm ini adalah ukuran dari ujung paling bawah kotak merah ya, daripada gambar contoh, dan sampai ujung paling atas kotak merah ya. Nah seperti itu, yang mana kotak merah ini sendiri adalah daun pintu ya. Berarti daun pintu ini ketinggiannya 200 cm atau 2 meter. Ini daun pintunya ya. Perhatikan daun pintunya yang kotak merah itu. Kemudian teman-teman perhatikan di atasnya daun pintu ada lagi ya kusen seperti ini. Kusen warna coklat tua itu ya. Dia startnya dari sini sampai sini seperti itu ya ukurannya. Dengan ukuran 6 cm ya. Seperti itu. Jadi total jika dihitung total tinggi pintu ini adalah 206 cm ya, seperti itu. 200 meter adalah daun pintunya ya, dan 6 cm adalah jendela kusen di atas. Kalau Anda perhatikan pintu tunggal ini ketinggiannya 206 cm. 200 adalah daun pintunya dan ketinggian daun pintu, dan 6 cm adalah ketebalan kusen bagian atas seperti ini. Yaitu dari sini sampai sini seperti itu ya, coklat tua itu. Kemudian Anda perhatikan ukuran secara horizontal seperti ini ya teman-teman ya. Di sini ada angka 5 ya, ukuran 5 ini adalah ukuran daripada kupingan ini ya. Nah, kupingan ini sebenarnya adalah kayu kusen yang terusan dari kusen yang ini ya, dia terus ke arah kanan dan dia menonjol seperti itu ya. Dia menonjol dengan tonjolan di sini 5 cm ya teman-teman ya. Dia menonjol dari garis hijau ini sampai ke sini 6 cm. Ya 5 cm ya, 5 cm. Dan pada dasarnya kupingan ini 5 sampai 8 cm ya. Nah, di sini kita membuat hanya 5 cm. Kemudian ini ada angka 6 ya. Angka 6 ini adalah ukuran ketebalan kusen ya. Dari garis hijau ini ke garis merah ini ya. Jadi yang coklat tua ini adalah kusen. Paham? Dan ketebalannya adalah 6 cm. Nah, kemudian teman-teman perhatikan lagi. Di sini ada angka 70 ya. Angka 70 ini adalah lebar daripada kotak merah ini, yang tidak lain adalah daun pintunya. Jadi 70 cm itu adalah ukuran daun pintu ya, lebarnya dari ujung garis merah sebelah sini ke ujung garis merah sebelah sini ya, daun pintu. Kemudian teman-teman perhatikan ini ada angka 6 lagi. Angka 6 ini adalah lebar daripada kusen samping sebelah kiri ya.
yaitu dari titik apa garis merah ini ke garis hijau ini ya. Nah, ini lebar kusen sebelah kiri yaitu 6 cm. Kemudian di sini ada lagi 5 cm teman-teman ya. 5 cm ini adalah ukuran daripada kupingan ya. Kupingan ini menonjol ya. Dia adalah terusan dari kusen ini dan dia terus ke arah horizontal seperti itu ya, dan dia menonjol ya. Dia batasnya di sini tapi dia terus menonjol sampai sini, yaitu tonjolannya 5 cm. Sedangkan tingginya kupingan ini dari titik bawah ke titik atas ya, dari pojok atas ke pojok bawah itu 6 cm ya, sama seperti kusen ini, yaitu 6 cm seperti ini sama ya. Oke teman-teman, paham ya? Nah, oke, sekarang kita akan melakukan pengukuran terhadap pintu kita ya, menggunakan ini adalah dimension ya. Ini adalah sub icon dimension dengan icon-iconnya seperti linear, alignate, arch length, ordinate, radius, dan seterusnya ya. Nah, kita akan mengukur, memberikan ukuran terhadap pintu kita ini, pintu tunggal ini, sebagaimana contoh di sebelah kiri, yaitu menggunakan icon linear pada tab dimension. Atau teman-teman bisa klik dimension di atas, ini dia linear ya. Jadi kita melakukan pengukuran dengan menggunakan icon linear pada tab dimension. Oke teman-teman, klik linear, dimension di atas ya. Klik dimension, seperti ini, lalu klik linear. Oke, kita start kliknya adalah dari paling bawah sini ya, pojok paling bawah kusen ini. Ya, ini sejajar dengan daun pintu ya, jadi kita klik saja di situ. Geser ke atas. Nah, kita klik di sini ya, di pangkal dalam kupingan ini, yang mana dia sejajar dengan daun pintu ya. Oke, paham? Dia sejajar dengan ujung daun pintu bagian atas seperti itu ya. Nah, Anda klik di situ, kemudian Anda geser ke atas seperti ini ya. Perhatikan anak panahnya yang ada di garis yang ada di anak panah itu, Anda klik situ. Ya, perhatikan garisnya ini ya. Oke. Selanjutnya saya klik lagi dimension dan linear ya. Nah, saya klik di pojok sini, contohnya di pangkal sebelah sini ya, lambang not itu ya. Nah, saya klik ke titik di atas ya, endpoint lambangnya ya. Perhatikan pertigaan itu ya, saya klik di situ. Dan saya arahkan ke sini, saya paskan anak panahnya dengan tetangga ya. Lambang not itu saya klik. Seperti itu ya. Kemudian saya klik lagi dimension dan linear. Saya perhatikan dimension dan linear ya. Klik dimension, kemudian klik linear. Kemudian saya klik di, perhatikan teman-teman, di ujung daripada kupingan ini ya, pojokan sebelah atas ini. Atau ya, saya escape dulu untuk membatalkan perintah. Saya ambil di sebelah bawah, lebih enak ya. Saya klik dimension, saya klik linear seperti ini. Saya klik pojok bawah sini ya, pojok bawah ini ke pas dari ke garis kusen bagian luar atau garis pangkal daripada kupingan ya, bagian bawah. Saya klik di situ, ada lambang not ya. Dia biasa muncul lambang not atau endpoint seperti itu. Anda klik di situ dan Anda geser ke atas. Perhatikan garis ya, kemudian klik. Selanjutnya saya klik lagi dimension dan saya klik linear ini ya. Nah, perhatikan tadi saya sekarang saya klik di sini ya, perhatikan. Saya klik di lambang not itu di pertigaan itu ya, di pangkal kupingan itu saya klik dan saya arahkan ke pojokan daripada daun pintu ini, yang tidak lain itu adalah garis kusen ya. Garis kusen ya, kusen adalah dari sini sampai sini ya, kita klik di sini. Seperti itu, paham ya? Nah, terus teman-teman geser ke atas, paskan ujung anak panahnya dengan tetangga ya. Klik di anak panah, di ujung anak panah tetangga, lambang not seperti itu ya, dan seperti itu. Selanjutnya teman-teman klik lagi dimension dan klik pada linear ya. Nah, ini perhatikan, ini adalah
ujung dalam daripada kusen atau ujung pojok luar daripada daun jendela ya. Saya klik di situ dan saya klik lagi di pojok sini. Yang tidak lain itu adalah ujung dalam, pojok dalam daripada kusen atau pojok luar daripada daun pintu ya. Seperti itu, daun pintu. Kemudian saya arahkan ke atas. Nah, saya paskan anak panahnya, saya klik di situ ya, lambang not gitu. Kemudian saya klik lagi dimension dan saya klik linear. Perhatikan dari ujung daun ini saya klik ya, ujung daun pintu ini saya klik, pojokan atasnya ini ya, dan saya geser ke pangkal daripada kupingan atau ujung garis dalam dan garis luar seperti itu ya daripada kusen. Saya geser ke atas dan saya klik di sini, saya paskan anak panahnya dulu, baru saya klik ya lambang not seperti itu. Kemudian saya klik dimension dan saya klik lagi linear. Perhatikan ini adalah ujung daripada kusen ya, bagian atau pangkal daripada atau di bawah sini ya, di bawah sini ini adalah pangkal daripada kupingan atau ujung garis atau garis samping kiri daripada kusen bagian luar ya. Saya klik di situ dan saya klik ke ujung kupingan seperti ini ya, pojokan lambang endpoint itu saya klik. Saya geser ke atas dan saya paskan anak panahnya dengan anak panah tetangga ya, ujung-ujungnya lambang not ya. Saya klik di situ. Kemudian perhatikan di bawah ini ada ukuran juga ya, kita sesuaikan juga ya. Perhatikan pada dimension saya klik linear seperti ini. Perhatikan teman-teman, ini nilainya 12 ya. Nilai 12 ini adalah nilai kotak kusen ini ya. Perhatikan ini adalah kotak kusen ya yang warna biru itu. Nah, saya ulangi, saya klik dimension, kemudian saya klik linear seperti itu. Nah, saya klik dari pangkal kotak sebelah sini ya, lambang endpoint seperti itu, dan saya klik ke kotak pojok kotak sebelah atas, pojok kusen sebelah atas seperti itu ya, lambang endpoint saya klik. Saya geser, saya perhatikan garisnya dan saya klik di situ. Nilainya 12 ya teman-teman ya. Kemudian saya klik lagi dimension dan saya klik linear. Perhatikan saya klik dari, perhatikan ya, ini lebar kusen ya, dari pojok sini ke pojok sini ya. Seperti itu saya tarik ke atas dan saya klik. Jadi angkanya 6 ya. Kemudian saya klik lagi dimension dan linear. Saya klik, kemudian pojok dalam daripada kusen ya, yang ini, dan pojok dalam bagian kusen yang ini. Yaitu ini tidak lain adalah ukuran daun ya, daun pintu. Yaitu 70 cm. Kemudian saya paskan anak panahnya dengan tetangga, saya klik di situ ya, lambang not seperti itu. Selanjutnya saya klik lagi dimension dan saya klik linear. Perhatikan teman-teman, ini adalah kusen ya. Saya klik pojok dalam dan saya klik pojok luar ya, lebar kusen seperti itu. Kemudian saya geser ke atas dan saya paskan anak panahnya dalam lambang not, saya klik. Kemudian saya klik dimension dan saya klik linear. Saya klik, perhatikan ini adalah kusen ya. Saya klik pojok atas lambang seperti itu ya. Dan pojok bawah seperti ini. Daripada kusen ya teman-teman ya. Perhatikan kusen itu yang kotak itu ya. Nah, kemudian saya geser ke sini dan saya klik. Oke teman-teman, selesai ya pengukuran. Cuman sekarang kita masuk ke penataan. Jadi perhatikan di sini ukurannya kecil-kecil, bagus-bagus ya teman-teman. Sedangkan milik kita masih besar-besar dan kelihatan amburadul ya. Nah ini kita akan atur sebaik mungkin ya, supaya dia kelihatan bagus. Sama seperti pada sebelah ya. Dalam hal ini kita memunculkan tab properties object ya, untuk mengedit dimension line tadi. Jadi untuk mengedit dimension line ini atau garis-garis dimensi ini, kita klik modify di atas. Ini dia properties ya. Ini adalah icon properties. Perhatikan langkah-langkahnya, memunculkan tab properties object namanya ya. Caranya ketik MO pada keyboard, lalu enter 1 kali. Atau klik icon properties object yang tadi saya tunjukkan ya. Kemudian akan muncul tab properties object. Setelah muncul tab properties object,
Ya, klik atau blok objek yang akan dimodifikasi atau dilihat saja keterangannya. Jika ingin dimodifikasi, ikuti instruksi pada video. Perhatikan teman-teman, saya klik modify di atas dan ini properties ya. Saya klik seperti ini. Atau muncul kotak properties seperti ini ya. Di sini ada garis 2 ini saya klik ya. Ada garis simbol 2 ini saya klik dan saya tahan. Digeser ke tengah layar maka kotak propertiesnya jadi kecil ya. Seperti itu. Dan jika saya matikan, saya klik silang ini. Saya juga bisa ketik MO ya. MO seperti pada command line seperti ini ya pada keyboard dan enter satu kali maka kotak propertiesnya muncul. Jadi sama saja seperti kita mengklik pada modify properties ini. Paham ya maksudnya? Kemudian pada garis biru ini saya klik ya, saya tahan, saya geser ke sini sampai dia menjadi ada muncul garis seperti itu ya. Saya lepas maka dia menjadi besar. Teman-teman, jika setelah muncul kotak properties seperti ini, kita mulai mengklik ya semua atau memblok semua dim line ya, garis dimension seperti ini. Ya, kita mulai mengklik semua garis dimension. Ya, ini dia angka-angka ini ya, kita klik semua garis-garisnya atau angka-angkanya ya, jangan sampai ada yang tersisa. Ya, dan catatan jangan sampai kena objek lain ya. Cukup yang Anda blok adalah dimensionnya saja ya, jangan sampai kena garis pintu, jangan sampai kena garis yang di atas yang hijau-hijau itu ya. Jadi cukup yang dimension saja. Oke, maka akan muncul pada tab properties ini, kotak properties ini akan muncul daftar seperti ini ya, ada line and row, ada tag seperti itu ya. Nah, Anda perhatikan pada line and row ini, di sini ada tulisan row size ya. Row size itu berhubungan dengan besarnya anak panah ini. Ya, anak panah pada dimension yang kita blok. Jika saya blok angka 5 ini, saya ganti ke angka 1 seperti itu, maka anak panahnya mengecil ya. Nah, kemudian saya klik line row dan saya tahan sampai muncul tanda tangan seperti itu ya. Saya geser ke atas. Perhatikan di sini ada pada baris paling bawah dari line and row ini ada X line offset ya. Nilainya 20. X line offset ini adalah jarak antara objek dengan dim line ya, atau garis dimension. Ini jaraknya terlalu jauh ya. Nah, kita perhatikan di atas contohnya. Nah, ini saya rubah dim line ini, saya rubah dari 20 ke angka 1 ya. Lalu saya klik satu kali di layar seperti itu. Perhatikan ini dim line-nya sudah dekat sekali dengan objek, tapi dia menutupi apa namanya kusen ya. Nah, ini kita rubah angkanya ke angka 8 contohnya seperti itu. Saya klik di layar satu kali seperti itu. Nah, dia sudah mendekati garis terluar ya, tidak memotong kusen ya. Paham? Nah, jadi angkanya saya rubah ke angka 8 ya, X line offsetnya. Kemudian teks ini saya klik teks, saya tahan, saya geser ke atas. Di sini ada teks high. Oke. Teks high ini adalah ketinggian teks atau besarnya teks ya, kecil besar sekali ya, 70-nya besar banget ya. Nah, teks high ini saya blok nilai 20-nya ya, terlalu besar, saya ganti ke angka 3 contohnya. Kemudian saya klik satu kali di layar seperti itu, maka dia mengecil ya teman-teman. Jadi bagus sekarang. Oke, jika telah selesai saya matikan kotak properties dengan mengklik silang di atas ini ya, pojokan atas ini. Ya, di sini perhatikan teman-teman, dim line atau garis dimension atau objek dimension masih dalam posisi terblok ya, dengan tanda biru-biru seperti itu. Nah, kita akan menatanya dulu ya. Kita akan menatanya dulu agar dia kelihatan cantik ya. Ini terlalu jauh ya jaraknya ini, dari terlalu panjang gitu ya, kurang bagus. Nah, ini perhatikan ini anak panah ini di ujungnya ada titik biru, saya klik dan saya lepas ya. Saya geser ke sini dan saya klik di sini, selesai. Perhatikan sebelah lagi, di ujung anak panahnya ada titik biru, saya klik, saya lepas, saya geser ke sini dan saya klik lagi, selesai. Oke, paham? Nah, ini ada perhatikan ya.
saya ingin menurunkan langsung angka 6 dan angka 70 ini berbarengan. Caranya saya cari, kursor saya arahkan ke tengah-tengah antara anak panah angka 6 dan angka 70. Di sini ada titik warna hijau ya, warna biru ya. Saya klik itu, saya lepas, saya geser ke bawah seperti ini dan saya klik. Nah, itu ya. Jadi dia bareng-bareng bersamaan turunnya. Nah, angka 6 ini di ujung anak panahnya ada titik biru, saya klik, saya lepas, saya geser ke bawah dan saya klik pada ujung anak panah tetangga seperti itu ya. Maka hasilnya seperti ini teman-teman, bagus sekali ya. Nah, ini saya akan menurunkan tinggi daripada garis daripada dim 200 ya, dan dim 6 ya, garis dim ya. Nah, ini adalah anak panah yang sebelah bawah, ini adalah anak panah angka 200 dan yang sebelah atas adalah anak panah angka 6 ya. Di tengah-tengahnya ada kotak titik biru seperti itu. Saya klik ya, saya lepas, saya geser ke bawah sini dan saya klik lagi. Oke, seperti itu ya teman-teman ya, paham ya. Nah, berikutnya, nah ini adalah angka 5 dan ini angka 6, dan ini adalah sebelah kanan adalah anak panahnya angka 5 dan sebelah kiri adalah anak panahnya angka 6 ya. Saya klik pada titik birunya itu di antara kedua anak panah itu, saya geser ke bawah, saya klik lagi seperti itu. Kemudian pada nilai 70 ini di ujung anak panahnya ada titik biru, saya klik, saya lepas, saya geser ke bawah dan saya klik di ujung anak panah tetangga yaitu angka 6. Nah, yang ini juga ya, satu-satu kalau ini lebih bagus ya. Jadi angka 6 ini ujung anak panahnya ini ada titik biru, saya klik, saya lepas, saya geser ke bawah, saya klik di ujung anak panah angka 70 ya, tangganya ini. Nah, ini angka 5 terakhir, anak panahnya di ujungnya ini ada titik biru ya, saya klik seperti itu, saya lepas, kemudian saya geser ke bawah, saya paskan ke anak panah angka 6 ya, di ujungnya seperti itu, saya klik. Nah, sekarang semuanya sudah teredit ya teman-teman, sudah posisinya sudah bagus. Untuk mengakhiri blok pada dim line atau garis dimension ini, saya klik tombol escape pada keyboard. Nah, itu hasilnya ya teman-teman ya, sempurna sekali ya, semua ukuran-ukurannya sudah ada, sama seperti pada gambar contoh di samping ya, samping kiri. Ukuran-ukurannya sudah pas, cantik sekali. Oke, klik save di atas ya teman-teman, atau Ctrl S pada keyboard sampai muncul tulisan key save seperti ini pada command line ya. Kita matikan AutoCAD-nya. Demikian teman-teman. Selanjutnya untuk pewarnaan, lihat video berikutnya. Assalamualaikum, salam sejahtera.